Shalom itu. Ya. Ya, oke. Enggak sih? Oke. Shalom teman-teman semuanya. Ketiganya yang esa. Selanjutnya buku nih, Tritunggal Biblika. Cintaku, Ahmad, shalom, tanpa nama, welcome back. Saya nggak tahu tanpa nama ini siapa ya, weh. Ya sih. Oke, burung ya. Kamis Musabil Motites Subadian Taksi. Piu welcome. Salam, Brother Rato. Tumben belum pada tidur, woi. Lihatnya, woi. Sorry. Naik, Brother, kalau mau naik. Kalau nggak mau naik ya udah. Sorry. Sida putar. Asih. Ada tap love-nya. Kok ini kok kameranya agak kurang gimana gitu ya, weh. Apa?
Ikut kemana kau, Dajjal? Saya lalap kau ikut terus. Makasih. Itu sudah butar. Sarangeo. Saranghe. Aku nyimak. Mau ngapain nyimak, bro? Mending naik. Kalau mau naik aja. Aku lagi baca buku ini, kelihatan nggak teman-teman? Ini deh, ini. Baca buku ini. Tritunggal. Ngangkas. Yo, tap dulu teman-teman. Tap. Kita live-nya nggak lama-lama sih ya, kurang lebih cukup lah ya, 1 jam ya. Kak Kas ini siapa ya, Kak Kas? Kok ini aja loh. Sebentar, apa tuh dulu kamera ini? Aduh, tanda minta ganti nih. Yesus Juru Selamat tinggal di Betlehem, menembus hijab. Johan Lemban Tobi. Tidur. Apakah kau nyuruh aku tidur, woi? Apakah kau nyuruh aku tidur? Aku kan mau tebar-tebar pesona dulu. Cantik kan anak-anak Tuhan Yesus? Ya. Siapa cek ini? Cek ini siapa ya, weh? Tidur. Istamat apa? Koten. Yakin kau Oten? Oke, kalau kau Oten, saya mau tanya sama kau, boleh? Boleh. Nanti aku nanya balik ya. Bentar dulu. Ya, saya tanya sama kau. Oke, nanya lah. Menurutmu yang siapakah yang mati di kayu salib, Bapa atau Yesus? Yesus. Kau sepakat gak dengan tema yang saya lontarkan ini? Lah memang iya, Yesus juru selamat. Oke. Terus saya tanya lagi lebih detail. Siapakah yang datang ke dunia, Bapa atau Yesus? Anak Allah. Bukan Bapa ya? Lah memang bukan. Yohanes 1 ayat 18 ayat berapa itu? Ya, giliran saya ya, Bu. Saya boleh bertanya? Apa yang mau ketanyakan? Orang-orang sama Oten ngapain kau tanyakan? Tapi ini tentang sejarah juga loh. Maksudnya aku mau tanya. Boleh kan? Apa? Mengenai kelahiran dia gini. Kan terjadi adanya perdebatan kan mengenai kelahiran dia. Nah, pertanyaannya gini. Yesus ketika dilahirkan itu di Yerusalem atau Yerusalem? Yerusalem. Kosakata bahasa nggak perlu kita bahas ya. Yerusalem dengan Yerusalem sama. Kalau versi bahasa Indonesianya Yerusalem. Kok kau ketawa? Iya salah lah. Mana ada benar? Apa menurutmu? Aku tanya sekali lagi, Yesus lahir di Yerusalem atau Yerusalem? Yerusalem itu dari bahasa Amang Indonesia. Yerusalem itu kan bahasa Indonesia. Kok ngapain ku? Oh, Dehlina, cintaku, sayangku. Udahlah kau kalau mau menginikan. Jangan sabar. Di Bethlehem, lalap. Masa nggak tahu? Kau yang lalap, kau yang nanya, kau sendiri lalap. Lain kau. Yerusalem itu kan kota suci.
Kau yang nanya, kau yang ini kan. Oh, salah kau loh, jangan salahkan aku. Lo, lo, lo. Memang wanita ini tidak pernah salah ya. Padahal udah tahu Iya, mana salah, ada tapi wanita bilang salah. aku. Sorry. Padahal yang kira manusia jatuh ke dalam dosa ke wanita. Gigi, gigi kau. Gigi kau. Sorry. Kau bilang senang. Kami nggak ribut ya, dengar kau. Perbaiki dulu tappingan. Dia yang salah kok. Dia menyebut Yerusalem, Pak Yerusalem. Itu lahir di Yerusalem, Pak Yerusalem. Nah itu, dia yang ribut. Masa Oten nggak tahu sih kan di Alkitab kan Yesus lahir di Bethlehem. Loh, kok keluar Bang Boy ini? Bang Boy ini kan orangnya kayaknya dari tappingannya itu orangnya baperan ya. Ya otak setengah lah ya. Yang gitulah. Emang kayak kau otaknya udah bener atau belum gitu loh? Hmm? Kalau otak setengah setidaknya typing jangan membuka ini perilakunya yang sebenarnya. Tanyakan ke Joma. Joma ini, halo Joma. Joma Islam atau apa? Sama Kristen. Hah? Kristen. Oke, saya mau tanya dulu sama kamu Joma. Menurutmu, kok baca dulu tema ini. Sepakat gak dengan tema Yesus pemerintahan? juru selamat. Ya, Yesus juru selamat. Sepakat gak? Bagaimana? Sepakat gak dengan tema yang saya lontarkan ini? Oh, sepakat sekali. Sepakat. Tap- Oke, pertanyaan Tapi sebentar. lebih Sebentar dulu ya. Pertanyaan saya lebih lengkap lagi. Siapakah yang datang ke dunia Bapa atau Yesus? Yesus Yesus. Yesus ini sebagai apa? Firman atau apa? firman. Oke. Lalu siapakah yang metong di kayu salib? Bapa atau Yesus? Yesus Bukan Bapa ya? bukan. ya lebih ini kita lebih tekankan dulu. Kak Derlina coba senyum. Apa? Kak Derlina coba senyum. Mau ngapain kau? Kau mau ngerayu atau mau apa sih? Malas aku kalau sama orang yang kayak gini. Sorry. Nah. Mabuk kali kau ya. Itu tidak sopan itu, Bunda. Bicara sama Bunda kok bicara gitu. Ya mabuk kali itu dia. Temanya kurang lengkap, Beb. Udah lengkap kali pun kau pun juga agak lain kau bahas. Kalau diperpanjang temanya nggak muat Bang Anto. Gitu. Kalau ini nggak muat Bang Anto. Sebab kau besar. Bunda, aku boleh tanya, Bunda. Hah? Aku bisa tanya. Boleh tanya. Tanya aja. Mengapa Bunda memilih tema seperti itu? Ada alasan. Bisa Tema Ya, seperti tema ini. Ya karena Yesus lah yang udah menyelamatkan saya. Kalau nggak ada Amin. Yesus ya mungkin saya nggak sampai pada Bapa yang di surga nantinya. Karena saya kenal Bapa di surga itu melalui Yesus Kristus. Amin. Itu makanya saya mengangkat satu tema itu, Yesus itu adalah juru selamat karena dia udah menjaminkan saya dan nama saya sudah tercatat dalam buku kehidupan kerajaan surga. Dan Yesus juga kan ada ayatnya mengatakan hanya melalui akulah agar sampai kepada Bapa yang di surga. Jadi buat saya pribadi agar saya sampai kepada Bapa yang di surga itu kan Bapa berkarya melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi saya harus kenal dulu sosok Yesus itu siapa agar saya sampai kepada Bapa yang di surga.
sudah sampai di mana Bunda mengenal Tuhan Yesus? Ya sampai di mana itu biar hubungan saya sama Tuhan aja yang tahu. Nggak bisa saya ungkapkan secara kata-kata. Amin. Amin. Terima kasih Bunda. Tepat sekali. Jadi biar saya aja yang mengetahui hubungan saya sama Tuhan itu seperti apa. Yang penting tujuan saya buka room itu ranahnya untuk memenangkan satu jiwa ya. Apalagi tentang pembahasan Tritunggal. Saya lagi cari momen yang tepat untuk kapan saya mau membuat materi Tritunggal. Selain dari literasi buku yang saya bacakan. Bunda bisa jelaskan mengenai Tritunggal itu? Emang brother belum paham tentang Tritunggal? Ya paham-paham tapi perlu mau dalam lagi, mau belajar lagi dengan teman-teman. Kalau saya jelaskan butuh gambar-gambar Pak. Jadi saya ambil pulpen dulu ya, biar enak. Ya. Karena saya harus menggambar. Siapa yang disiksa? Tenang ya. Ntar dulu ya, saya on dia pulpen saya. Siapa yang disiksa? Nanti kamu menemui jalannya ya. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Ada jalan ceritanya. Menurut kamu Tritunggal itu apa, brother? Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu? Hanya itu yang aku tahu. Hanya itu. Jadi mau lebih dalam lagi gimana kebutuhan naskah. Oke. Kelihatan nggak sih? Nanti semoga kelihatan ya teman-teman. Jangan panjang, Beb. Masalahnya jelasin Tritunggal itu harus panjang, Pak. Nah, Tritunggal. Ya, ini Tritunggal. Apakah Tuhannya orang Kristen itu 3? Enggak, Tuhannya orang Kristen itu bukan 3 ya, teman-teman. Sebentar saya sambil tap-tap. Mati ininya. Teman-teman tolong bantu tap-tap ya. Ya Bunda. Color saya ini udah agak error. Ya. Tuhan yang orang Kristen tuh bukan 3. Baik, saya gambarkan sini ya. Ini Bapa, ya kan? Bapa atau Allah ya. Lalu Bapa mengutus anaknya, yaitu Firman, ya, atau Yesus itu sendiri ya, Yesus ya, atau Putra lah ya. Lalu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Roh Allah, ya kan? Nah, kalau kita membicarakan kita ini kan hakikat dulu ya. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Ketiga, kok sepi? Ya, baru mulai Bang. Ya. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Tapi kalau kita membicarakan hakikat, apakah Yesus hakikatnya Allah? Betul, Yesus hakikatnya Allah. Dari mana dia hakikatnya Allah? Nanti saya jelaskan ya. Apakah Roh Kudus ini punya hakikatnya Allah? Betul, Roh Kudus ini hakikatnya Allah.
Jadi ini Tritunggal ini ya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Tapi tidak dipisahkan ya. Artinya nih Esa ini di sini Esa ini adalah satu kesatuan atau kita sebut ehad. Ehad itu artinya satu kesatuan. Allah yang Esa itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Anak ini Firman ya, Allah Roh Kudus. Nah, kita mulai ke ayat ya. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Bapa itu adalah Allah ya. Kejadian 1 di dalam kejadian ini belum membicarakan tentang Yesus ya. Dalam perjanjian lama ini belum ada membicarakan Yesus ya, teman-teman ya. Kejadian 1 ayat 1 di situ membicarakan pada mulanya Allah menciptakan. Ya kan? Kejadian 1 ayat 2 di situ membicarakan roh Allah melayang-layang. Sudah ada roh Allah ini yang melayang-layang ya. Nah, dalam perjanjian lama sosok Yesus ini kemana? Perjanjian lama Yesus ini adalah belum ada wujud, tetapi dia udah ada sejak bumi belum ada. Nah, dalam perjanjian lama itu Yesus ini masih berupa teofani, atau teofani itu rupanya belum ada wujud yang fullnya gitu, masih rupa ya, masih setengah, masih seperti kayak malaikat. Siapa yang mau naik? Tolong tap dulu teman-teman yang mau naik. Nah, teofaninya inilah yang berbicara kepada Allah Musa, Allah Abram, Allah Yakub ya, ini teofaninya. Nanti bisa aja tuh ayatnya di Keluaran di 4 Taurat ya. 4 Taurat itu ada di 5 Taurat ada di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, satu lagi Ulangan ya. Ini ada 5. Nah, itu nanti kalian baca aja teman-teman ya. Nah, jadi Esa ini kan tadi satu kesatuan. Nah, dalam perjanjian lama ini Yesus ini belum ada, tetapi Yesus ini ada ketika nanti dalam perjanjian baru ya. Ini kan satu kesatuan Bapa, bukan Yesus bukan Bapa. Nah, ketika kita membicarakan dalam perjanjian lama, perjanjian baru ya. Tadi kan saya bilang ini Bapa. Nanti kalau saya pakai bahasa Latin nanti kamu agak susah juga. Jadi saya jelasinnya pakai bahasa Indonesia aja. Sabrina. Nggak tahu Sabrina siapa, saya nggak tahu. Bapa mengutus anaknya, ini yaitu Yesus. Ya kan? Dan Yesus ini ya, ini Roh Kudus. Ayatnya di mana? Nanti saya kasih tahu lagi ayatnya di mana. Tadi kan saya katakan hakikat ya di sini ya, hakikat. Bapa bukan Yesus bukan Bapa. Tetapi apakah Yesus itu hakikatnya Allah? Ya, Yesus itu hakikatnya Allah. Ya, Roh pun juga sama hakikatnya Allah. Nah, dari mana dia mempunyai hakikatnya Allah? Nah, Yesus ini punya duinatur ya. Duinatur keilahiannya. Nah, ayatnya di mana bisa kita lihat? Ayatnya, ini kan tadinya awalnya pada mulanya Allah, di sini kan perjanjian lama pada mulanya Allah berfirman, Kejadian 1. Dalam Yesus ini dalam perjanjian lamanya masih bersama-sama Bapa. Dalam perjanjian lama ya, Yesus masih bersama-sama Bapa. Lalu di dalam perjanjian baru, Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus ya. Dan itu pada apa ya? Yohanes 1, dalam Yohanes 1 ini ayatnya firman ya, firman, ingat Yohanes 1 ayat 1 firman ya, firman yang menjadi apa, saya lupa ayat itu, pokoknya Yohanes 1 itulah ya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2, Yohanes 1 ayat 2. Nah, nggak naik, siapa nih nggak naik, siapa sih ini yang mau naik tuh, tap dulu lah ya, tap dulu yang mau naik. Oke. Nah, Yohanes 1 ayat 3 ini membicarakan tentang firman ya, teman-teman. Firman ini adalah disebut logos. Firman ini disebut logos. Ya. Terus Yohanes 1 ayat 14 yang tadinya firman ini bersama-sama Bapa, kan dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14.
Ya, Yohanes 1 ayat 14. Dan ini natur keilahiannya ada. Yohanes 1 ayat 14 kan firman inilah yang menjadi manusia. Ya kan, ini adalah Yohanes 1 ayat 14. Natur keilahian Yesus ini sendiri. Jadi Tritunggal itu bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaannya Yesuslah yang mati. Keilahiannya dia tidak mati. Keilahiannya justru turun ke dalam kerajaan maut. Gitu. Sama halnya kayak gini ya. Saya gambarkan dengan manusia. Ini anggaplah manusia ya teman-teman ya. Ini manusia. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini perannya beda atau sama? Pak Joma. Pak Joma. Ya, udah jelasin panjang kali lebar, orangnya nggak ada. Pak Joma. Ya Bunda. Pak Joma. Terus, saya Nggak, saya ya, tanya. Bunda, jelaskan Tubuh, terus. Saya nggak, saya tanya dulu. Tubuh, jiwa, dan roh ini beda apa sama? beda. Beda. Oke. Tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh ya. Tetapi tubuh ini satu hakikatnya kemanusiaan, betul? Betul nggak? Betul. Nah, Ya, jiwa betul. pun ya, jiwa tuh kalau nggak ada pikiran nggak bakal jadi jiwa ya. Jiwa pun juga sama, hakikatnya manusia. Roh pun juga sama, kalau nggak ada roh kita nggak akan bisa hidup, hakikatnya manusia. Ini bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, namun kalau kita nih manusia, nggak bisa kita nih manusia adalah batasan ya. Saya ada di ruangan saya ada di kantor saya, dibatasi ya, kita manusia dibatasi, nggak bisa manusia dibatasi ya. Bedanya dengan Allah Bapa tadi yang ini ya, Bapa ini nggak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Hari ini juga Bapa yang di surga ada di tempat saya, dan hari yang sama juga Bapa yang di surga ada di tempat Pak Joma. Hari ini juga Bapa yang di surga ada di tempatnya Kavin. Jadi Bapa ini nggak bisa kita batasi. Itu kalau kita membicarakan tentang Tritunggal. Nah ini ya, saya ambil pedoman buku lagi. Bukan karangan ya bro, urusanmu aja lah, perbaiki agamamu ya. Nah, Tritunggal itu dari secara literal ya teman-teman, tidak dituliskan dalam Alkitab. Namun dalam penjelasannya dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu udah jelas tentang Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan membicarakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, enggak membicarakan itu. Tapi Tritunggal ini membicarakan kebagian mana Allah Bapa ini. Gitu. Ada yang mau dijelaskan lagi? Ya, ini saya mengerti, tapi Tritunggal itu bagaimana hubungannya dengan sakramen Maha Kudus? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Ya, bisa. Ada hubungannya Tritunggal dengan karena sakramen Maha Kudus. ya, Bunda bisa jelaskan. Hubungannya tadi, Yesus ini kan mati di kayu salib itu tujuannya untuk apa? Untuk Karya menyelamatkan. penebusan, karya keselamatan. Keselamatan itu berasal dari Yesus Kristus agar kita kepada Bapa yang di surga. Siapa sih Sabrina ini? Yang mau naik tap-tap dulu lah. Itu melalui karya keselamatan. Jadi Tritunggal ini berkaitan dengan sakramen perjamuan kudus.
Karena Yesus ini kan tadi mati di kayu salib nih, atau meton di kayu salib. Kemanusiaan lah yang meton, tetapi keilahiannya kemana? Keilahiannya itulah yang bisa menjadi menebus dosa-dosa kita, bilur-bilurnya. Dengan darahnya yang Di tercurah, sakramen. ya, sebentar Pak, dengan darah yang tercurah kita bisa melakukan perjamuan kudus. Ingat waktu malam terakhir perjamuan kudus, makanlah, inilah tubuhku, itu keilahiannya Yesus. Minumlah, inilah darahku, itu keilahiannya. Tapi dalam waktu ketika Yesus sudah meton di kayu salib, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ya, Bunda saya. Iya. Ini Vin ini apa ya? Vin ini Bunda, Kristen atau apa ya? apakah Sebentar. Vin ini Kristen atau apa ya? ya Monitor. Ya, cek cek Sebentar cek Pak, cek cek sebentar. cek. Hah? Cek cek CC. cek cek, ada suara nggak? Tes tes. Ya, Kristen atau apa kamu? Alhamdulillah saya asli murni Islam, dilahirkan sebagai Oh, Muslim. mending Islam. Terus apa yang mau kau ini Bunda, kan? Bunda, Lanjut kak, lanjut kak. Apalagi? Sudah paham Pak Jemaah? ya ini Beres. saya Kalau dalam bahasa yang Latinnya tadi beres. Ya? Tritunggalnya saya sudah paham, tapi ya masih sedikit masih kurang pahamnya di sini. Nah, inilah tubuhku. Pada hakikatnya Tuhan Yesus adalah Bapa. Wah, di saat Tuhan Yesus mengadakan sakramen Maha Kudus, sakramen Eukaristi, inilah tubuhku. Apakah dalam sakramen Maha Kudus itu bisa dikatakan ada Tritunggal Maha Kudus juga? Tritunggal Maha Kudus kan sudah mencakup Artinya begini, semuanya Pak. Sudah berarti mencakup sakramen Maha semuanya. Kudus itu juga bisa berarti sudah Itu mencakup sudah mencakup Tritunggal Pak. Maha Kudus. Sudah mencakup semuanya. Amin. Sakramen itu kan ada, kalau di tempat saya beribadah kan ada 2 sakramen ya, baptisan dan perjamuan kudus. Kalau di Katolik Ya, ada 7 sakramen ya kan. Nah, kalau di ayatnya, saya kasih tahu ayatnya ya Pak. Matius 28 ayat 19 ya. Nanti Bapak buka aja. Pergilah dan beritakanlah dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu satu ya. Itu di sakramen baptisan. Nah, dalam sakramen perjamuan kudus ya, itu ada ayat yang makanlah, inilah tubuhku. Lambang keselamatan. Itu termasuk di Tritunggal ini. Gitu ya. amin. Jadi Ya, biar gini, Brother, itu semua ajaran-ajaran gereja ya. Saya nggak membahas denom ya teman-teman ya. Di sini itu kan masalah sekunder ya. Jadi saya lebih cenderung ke pemahaman tentang Tritunggal ini. ya, saya mengerti sudah. Sudah cukup jelas dan Ya, sangat jelas, gitu. Bunda. Amin. Intinya kenapa Yesus Puji mati di Tuhan kayu Yesus. salib ya. Ingat karya keselamatan agar kita sampai kepada Bapa yang di surga. Bapa berkarya melalui anaknya yaitu Yesus Kristus ya. Itulah Yesus ini. Kita harus kenal dengan Yesus. Makanya tema saya, Yesus adalah juru selamat supaya kita sampai kepada Bapa yang di surga. Hanya Bapa yang di surga lah yang hanya melalui Yesus lah agar kita sampai Bapa yang di surga. Amin. Puji Tuhan Yesus. Dari mana kamu tahu Tritunggal agama pagan? Tritunggal bukan agama, ya. Tritunggal bukan agama, oke? Gitu. Yang bilang Tritunggal agama, ya kau belajar dulu lah ya tentang kefirmananmu. Yaitu Ya, mau ada yang mau tanyakan, Vin? yang non Kristen,
yang non Kristen nggak mengerti. Cek. Kenapa bang? Izin kak mau tanya boleh? Mhm. Berarti saya mau tanya kak, sebenarnya tuh yang dianggap Tuhan itu siapa kak? Allah yang Esa, Allah yang Esa ya. Allah Siap, siap. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa. Berarti yang dibilang, yang disebut-sebut Bapak itu berarti Allah ya? Bapa yang di surga, Nah, Bapa yang di surga Allah juga. hmm, hmm. Bapa yang di surga itu adalah Allah juga. Yesus juga Allah. Dari mana Yesus Allah? Ya tadi dia punya natur keilahiannya. Itu yang memberi gelar Yesus itu adalah Allah itu siapa? Kak, maaf. Yang memberi gelar. Ya, Yesus itu kan sebelum bumi ada sudah ada. Oh, Yesus sebelum bumi ada sudah ada. Sudah ada. Oh, baru tahu. Namun dalam perjanjian lama ini ya, dalam perjanjian lama Yesus ini masih teofaninya, tapi dia sudah ada sejak bumi belum ada. Artinya di sini Yesus dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus dalam perjanjian lama masih bersama-sama dengan Bapa yang di surga. Nah, setelah di perjanjian baru, Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam kitab Yohanes, kitab Yesaya ya, kan di sini perjanjian lama belum membicarakan tentang Yesus ya kan. Tetapi dalam Yesaya 59 atau Yesaya 50 berapa gitu saya lupa ayatnya, yang mengatakan gini, akan ada raja di atas segala raja, akan ada nabi di atas nabi, akan lahir Raja Immanuel. Nanti kalau sebutnya itu adalah Immanuel, Raja pendamai, Raja membawakan damai. Ini ada, itu di dalam kitab Yesaya. Maka dalam kitab Yesaya dinubuatkanlah dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru di sini Bapa mengutus anaknya yaitu Firman. Di Lukas pun juga sama. Nah, Firman inilah ya yang menjadi manusia di Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 14. Nah, berfirmanlah Allah, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2 nih ayatnya. Kalau mau naik tap-tap dulu ya, saya nggak mau naikin sembarangan orang ya teman-teman ya. Jangan maksa, kalau nggak saya mau naikin kalian jangan maksa. Sudah paham? Win? Paham kak. Jadi di Bunda, untuk gereja Bunda sakramennya hanya 2 Bunda gitu. 2. Tapi masih satu doktrin ini ya, masih satu doktrin dalam Tritunggal ya. Ya, aku mengerti. Saya nggak menyenggol Katolik ya teman-teman, tapi saya percaya di Katolik itu ada 7 sakramen. Ada betul, ada sakramen yang tadi 2 itu juga, tapi semuanya ada dasar biblik, apa artinya dasar Alkitabnya ada. Misalnya sakramen pengakuan itu Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, dosa siapa yang diampuni oleh para rasul pasti terampuni. Apa yang diikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang dilepas di dunia. Nah, ketika ini saya belum menjelaskan. Ketika Yesus terangkat di surga kan dia menjanjikan Roh Allah. Nah, sosok Roh Allah ini disebut adalah Roh penolong, Roh penghibur. Inilah Roh Allah.
Kan ketika Yesus terangkat ke surga kan sebelum terangkat dia mengatakan, "Aku akan menjanjikan roh penolong." Nah ini, maka di hari ke-50 itulah Roh Kudus ini datang, itu Roh Allah itu. Maka waktu Roh Kudus datang hari Pentakosta, kan 12 murid itu kan berbahasa roh, yang dimana orang-orang tidak mengerti bahasa itu. Amin. Sangat jelas sekali Bunda. Banyak-banyak belajar aja Pak Joma ya tentang Tritunggal ya. Karena banyak ajaran aliran-aliran sesat ya yang di apalagi di TokTok ini saya kasih tahu aja aliran-aliran sesat apa aja yang ada di TokTok ini ya. Itu ada Wanes ya yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Terus ada Gio juga, ada Marcion yang mengatakan kalau Marcion itu yang mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama itu jahat, Allah dalam perjanjian lama itu pembunuh, padahal nyatanya tidak seperti itu. Oh, berarti Bunda, kayak gitu aku mau tanya variasinya lagi banyak Bunda. ya kak ya? Hah? Variasinya Apa? banyak ya berarti ya? Variasi apa? Orang bidat itu bukan Kristen ya. Bidat itu bukan Kristen. Kristen sejati adalah Tritunggal. Hmm, hmm, hmm. Bunda, aku mau tanya lagi Bunda. Hmm, Bunda, aliran Bunda atau gereja Bunda, bagaimana pengakuan akan Bunda Maria? Pak, sorry to say, saya nggak membahas denom ya. Pengakuan Bunda Maria, kami percaya bahwa Bunda Maria adalah Bunda Maria yang suci. Karena Yesus dilahirkan oleh perawan Bunda Maria ya. Saya walaupun Protestan, tapi notabene saya dulu saya pernah sekolah di Katolik, saya pernah bergaul sama orang Katolik. Jadi bagi saya nggak terlalu mabuk denom. Amin. Cek cek Kita tuh masih satu dalam tubuh Kristus. kak host. Itu sudah saya aminkan itu Bunda. Kalau memang Kak izin kak, itu pengakuannya teman Bunda saya Maria mau adalah naik, boleh nggak? Saya nggak mau sembarangin orang naik. Kalau nggak saya kenal nggak bakal saya naikin. Itu tuh Sabrina itu. Itu teman saya tuh kak. saya Ya, aminkan itu mau Bunda. teman Kalau mau teman pengakuannya kamu pun karena saya nggak kalau Bunda sembarangan Maria orang itu naik di adalah room Bunda yang saya. suci. Itu saja. Nggak sembarangan tuh. Dari tadi top terus. Iya. Ya saya nggak bakal sembarang naik orang. Oh iya ya. Nah di sini kalau di sini enak ya. Ya aku tetap lah. Gimana pula aku tengok. Bilang aja takut, saya nggak takut. Saya nggak takut. Buat apa saya takut sama Anda? Yang saya takutkan adalah kapan Anda bertobat gitu loh. Kak boleh nanya nggak kak? Sebentar. Ya, dan saya perhatikan tappingan walaupun saya lagi ngejelasin sama Pak Joma, saya perhatikan tappinganmu. Ya. Kamu justru saya doakan supaya kamu satu saat nanti kamu dipakai Tuhan, Roh Allah bekerja bersama kamu. Silakan, kamu mau tanya apa? Ini kak, saya mau tanya sedikit kan, biasanya biar jelas gitu kan. Yang di saya sempat baca sedikit. Yang di Wahyu 5 nomor 6 itu yang berbunyi Tuhan itu bermata 7 bertanduk 7 itu maksudnya Itu disebut antikris, antikristus. Oh gitu ya. Berarti ya Kalau membicarakan wahyu itu harus ini berdoa karena itu nggak gampang.
Gimana maksudnya Kak? Coba. Leon, nama yang benar itu Adonai Yahweh Yesus Hamasiah. Maksud kau apa, Leon? Yesus Hamasiah itu sama Yesus Tuhan. Adonai itu kepada Elohim, ya Allah Bapa. Ya pokoknya di dalam Wahyu itu, Wahyu 5 itu membicarakan tertuju kepada anti-Kristus, dan di mana kitab Wahyu itu adalah sebagai akhir zaman. Hmm. Hmm. Itu ya, itu membicarakan tentang akhir zaman. Makanya kenapa kami orang Kristen kalau membahas Wahyu, kami perlu berhikmat dulu. Ya, nggak sembarangan kami membahas, karena itu nanti ada eskatologi, ada materi khusus. Nanti kalian nggak paham lagi tentang eskatologi. Shalom Kak Frinson. Aduh, Leon, kamu jangan sosok ke Yahudi-Yahudian lah. Orang Yahudi aja nggak seperti kau. Sosokan ke Yahudian. Orang Yahudi aja sampai sekarang tuh masih menunggu kedatangan Mesias. Loh, saya ke Yunanian karena saya background saya apa? Bahasa medis saya tuh dari Yunani, dari Latin. Kebanyakan dari Latin saya. Ya jelas lah saya ke Yunanian, kan, Run? Iya. Belum lagi nanti kamu saya tuliskan ini nih. Kamu baca nih. Kamu paham ini tulisannya apa? Baca gak? Bisa gak kamu baca ini? Nah, ampun dah itu. Oh, berarti kalian bisa ya kayak? Ah, Ini kaosnya naikin tuh aja. dokter ya Gak kaosnya. baik. Gak baik kan, tinggal diturunin lagi. Saya nggak mau naikin orang dengan sembarangan. Ini room elit. Shalom Bang Eng. Yang saya naikin yang saya kenal. Ini Bang Eng ini bahasa Latinnya kuat juga nih. Bener nih hostnya nih guys. Jadi ya kalau yang dinaikin sembarangan yang ada sembarangan juga nanti konsepnya. Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya dunia akhirat yang awal dan yang akhir. Tadi saya sebetulnya nonton tadi Pak Bambang itu gereja mana ya? Selamat pagi Bang. Host? Siapa Pak? Oh Pak Bambang. Iya. Siapa? Yang waktu aku live. Ya. Itu dari Kerinduanku Ministry. Oh, di Yang mana di itu gerejanya? Bekasi. Di Jakarta? Bekasi. Oh, Bekasi ya, di Jakarta. Besok sebenarnya ada 2 jadwal live-nya dia, ya kan? Apa materinya? Itu ada di tadi ya kan, tadi pas saya live itu di Bekasi. Besok nanti malam itu jam 7 di Kelapa Gading. Mungkin kalau Pak Eng lagi ada di Jakarta, silakan datang aja ke Kelapa Duduknya Gading, agak Pak Eng. tengah aja host, biar nggak terlalu jauh. Duduknya itu loh. Tadi dapat agak ke pinggiran gitu duduknya. Tadi kan Pak Eng, Apalagi kameranya dimiringin, jadi saya nontonnya sambil miring gini. Pak Eng, tadi itu aku datangnya udah telat karena kan macet ya kan. Iya. Nah, jadi saya bisa mungkin besok datangnya lebih Awal. time lah ya. Kalau bisa kalau sebelum jam 7 saya udah duduk depan gitu loh. Karena kan banyak kali kan penggemarnya Pak Bambang. Sudah jauh, miring lagi dari pinggir lagi. Habis nggak Ada ini, orang Pak. mondar-mandir lewat di depannya situ.
Kan saya kan mau saya tegakin handphone. Jadi Iya. lampu sama kamera itu backlight gitu kan. Jadi Oh kayak iya. Pak Bambangnya di handphone kok putih banget. Iya, iya. Itu Akhirnya saya cari cara kan. Saya mau pindah ke depan takutnya bangku yang di depan itu terisi kan. Nah pas kayaknya pas udah agak lumayan lama tuh ya tadi gini. Kayaknya bangku depan nggak keisi. Akhirnya saya maju tuh ke depan tuh Pak. Materi Pak Bambang tuh nanti saya inilah Pak ya Pak Eng ya. ya, Akan saya saya memang dari download awal ya. ya teman-teman. Sebelum masuk di TikTok ini saya selalu mempelajari kajian-kajian sejarah dari Pak Bambang Nursena. Terus saya memang dari dulu ngefan narasi dari Pak Bambang Nursena maupun Romo Daniel. Untuk memahami Allah Tritunggal Maha Kudus juga saya mendapat pengetahuan dari beliau meskipun saya tidak Nanti secara aku langsung. inilah Pak Eng, nanti aku download lah, aku download ininya, nanti aku share di YouTube ya. Nanti Pak Eng nanti aku inikan link YouTubeku aja. Itu saya kutip itu saya jadikan VT itu tentang narasi Pak Bambang pun saya ambil saya pakai VT itu. Iya, aku inikan. Nanti aku download dulu, aku compare dulu nanti aku handphone ini harus dikompres dulu biar 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 apa Nggak namanya? terlalu besar Biar memorinya. biar nggak besar gitu kan. Oke, tadi gini kan, aku datangnya udah jam berapa ya? Aku pikir kan jam 7 tuh bisa nyampe gitu kan Pak Eng. Karena ngelihat jam di titik mapnya tuh jam 7 aku nyampe di situ. Rupanya dari tol itu nggak jalan sama sekali pas keluar tol. Akhirnya Oh ya, saya tadi buat nonton agak tertawa sendiri-sendiri saya tertawa ini. cek-cek buat Tertawa-tawa Kak sendiri. Hos, Bang Eng, Bang Zuma, salam kenal ya buat Iya, semuanya. Iya, ya ya. salam kenal bro. Nah, Jadi terima ini kasih ya buat Kakak Hosnya, buat Ya, ya. kursinya, waktunya, dan makasih udah menjawab pertanyaan saya. Vin mau kemana Vin? Mau jalan-jalan Santai lagi aja. Bang. Hah? Dia Kabut saya, jalan-jalan lagi. Lu nggak apa-apa ya ini. udah ya udah. Ini Mau tadi saya di scroll-scroll. roomnya Pak Salomo, banyak Hmm, teman-teman Muslim itu menggugat kata bahwa Tuhannya Islam itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Saya bilang, kalau kamu memang menganggap sama, tunjukkan bukti eksistensi Allah dan hakikat Allahmu sama enggak? Memiliki Roh Kudus apa enggak di dalam dirinya? Karena Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan yang memiliki firman dan Roh Kudus di dalam dirinya. Itu enggak terjawab. Jawabannya tawaf. Begitu, Vin. Kemudian tunjukkan eksistensi Allah selama Rasulullah Muhammad menjadi nabinya. Karena mengaku dirinya adalah kekasihnya Allah yang kepadanya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sedangkan Tuhan Bani Israel mampu menyatakan dirinya dalam teofani kepada para nabi-nabinya. Itu mereka berusaha, teman-teman Muslim menarik, ini orang-orang Yahudi lebih memilih sholat di masjid daripada sholat di gereja. Bukan itu argumentasi sebuah dasar daripada pemahaman Tuhan. Semesta yang asli itu yang mana? Yang menyatakan diri kepada bangsa Israel atau yang menyatakan kepada Rasulullah menurut hadis Sahih Muslim 4997 bahwa Allah menciptakan bumi hari Sabtu, hari Ahad Allah menciptakan gunung-gunung, hari Senin menciptakan pepohonan, hari Selasa menciptakan mineral, hari Rebu menciptakan cahaya. Jadi pohonnya hari Senin, cahayanya baru hari Rebu. Fotosintesisnya pakai apa? Walau-walau bisawat jawabannya. Hari Kamis menebarkan binatang di bumi. Tidak ada burung maupun di laut, ikan di laut. Hari Jumat selepas asar sebagai hari terakhir penciptaan, Allah menciptakan Adam selepas asar hingga malam. Ibaratnya Allah ini sampai lembur ini menciptakan Adam, bro. Nah, inilah saya menunjukkan berdasarkan narasi hari-hari yang disebutkan dalam Sahih Muslim tentu tidak ada kesamaan dengan Tuhan Bani Israel. Menurut apa yang tertulis dalam kitab Musa. Begitu, Vin. Penjelasan kami tidak berpolemik, tetapi kami, kalau Anda mau menyamakan, tentu sosok yang diperkenalkan itu tentu cirinya sama gitu, bro. Artinya di sini kami membuat ini loh beda yang disembah Rasulullah Muhammad dengan yang disembah Israel, begitu. Tanggapanmu gimana, Vin?
Kalau tanggapan saya sih, opini orang, pemikiran orang, statement orang itu berbeda-beda, gitu lah. Cuma untuk kebenaran sendiri, kita sendiri pun Allahu alam juga. Kalau narasi saya berdasarkan Taurat Musa Karena memang menjelaskan bahwa hakikat Allah yang esa di dalam Taurat itu adalah Allah yang memiliki firman dan Roh Kudus. Maka Yesus pun mengajarkan Tuhan yang esa itu dalam penegasannya di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu penegasan tentang pemahaman Allah Tritunggal. Begitu Bro Vin. Yang ini tadi. Yang ini yang saya jelaskan tadi nih. Iya, konteksnya di sana. Saya bisa tunjukkan gambar kok, siapa Vin, kalau kamu mungkin untuk memahami ini loh, Tuhannya Bani Israel yang tidak bisa berdasarkan ada dalilnya. Izin ya, Bos. Ya, saya besarkan Pak Eng ya. Ya, ini siapa? Contohnya Bro Vin. Ini Vin. Ini ya Vin. Allah yang esa menyatakan diri di dalam Taurat Musa itu adalah Allah yang transenden atau yang batin dalam perjanjian. Ya, dalam perjanjian lama mengenalkan diri dengan sebutan Yotevavi, Yahweh, Yehova atau Bapa menurut tertulis dalam Mazmur 89:26 atau Ulangan 32 ayat 6. Allah yang esa ini juga yang imanen, yang wujud atau yang disebut firman. Dalam perjanjian baru juga disebut anak. Allah yang esa ini juga memiliki Roh Kudus, Wirwa atau Ruach HaKodes. Berdasarkan dalil Kejadian 1 ayat 2, ayat 33 ayat 4, Yeskiel 36 ayat 7. Jadi gambaran ini dinyatakan kepada diri manusia, Bro. Maka manusia ini diciptakan serupa dengan gambarnya menurut keterangan dalam firman dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hakikat satu manusia di dalamnya ada kehendak pikir yang batin yang disebut jiwa. Dalam diri manusia satu ini juga memiliki tubuh jasad wujud yang diberi nama. Dan dalam diri satu manusia ini memiliki nyawa atau nafas hidup. Ya, berdasarkan Kejadian 2 ayat 1. Ketiganya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan dalam hakikat kemanusiaan. Makanya saya selalu mempertanyakan kalau teman-teman muslim menyamakan bahwa Tuhan yang esa, apakah Allah Subhanahu wa taala hakikat dirinya memiliki firman dan Roh Kudus? Karena di dalam ajaran Islam Roh Kudus ini adalah Jibril, ciptaan di luar daripada diri Allah. Begitu Vin penjelasannya. Ini yang membedakan Tuhan Bani Israel dengan Tuhan yang diperkenalkan Rasulullah Muhammad di abad 7. Penjelasannya ini, Vin. Jadi yang diberi nama adalah Sang Firman ini, diberi nama anak ini yang diberi nama Yesus. Arti nama Yesus ini adalah Yahweh, Tuhan menyelamatkan. Jadi semuanya korelasi gitu loh, Bro. Gimana? Kamu tanggapi apa? Dari penjelasan saya kalau kurang jelas bisa kita diskusikan, tetapi kami sekali lagi Islam berusaha menyamakan hakikat ketuhanannya dengan Tuhannya Bani Israel, tetapi di satu sisi bertolak belakang pengajarannya. Begitu, Fit. Yang menurut abang bertolak belakang dari ajarannya itu yang mana, bang? Tuhannya Bani Israel itu membuat perjanjian kekal dengan bangsa Israel. Dinyatakan dalam kitab Taurat dalam Kejadian 17 ayat 19, kemudian ayat 7 ayat 19, kemudian juga dinyatakan di dalam 1 Tawarik. Ini kita baca aja, Bro. Ini kita baca. Ini yang membedakan. Perjanjian kekal.
Kejadian 17 ayat 7, perjanjian kekal dinyatakan pada Abraham supaya Elohim menjadi apa? Aku menjadi Elohimmu, Elohimnya Abraham dan Elohim keturunannya Abraham. Kemudian ditegaskan dalam Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kalau disebutkan perjanjian kekal tidak ada batasan waktu. Kemudian ditegaskan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 17. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Jadi Elohim ini menyatakan perjanjian kekalnya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Sedangkan mohon maaf ya, Fit, setahu yang pernah yang saya baca, Allah Subhanahu wa taala ini membenci Yahudi, Nasrani di dunia sampai di akhirat. Menurut hadis-hadis yang menceritakan dan meriwayatkan, inilah tebusanmu Yahudi dan Nasrani. Jikalau kamu tidak membawa dosa sebesar gunung, maka akan aku gantikan dengan orang lain. Kemudian di akhir zaman Allah menyatakan, hai muslimin, inilah Yahudi sembunyi di balik batu, bun-bun dia. Hai muslimin, ini Yahudi sembunyi di balik pohon gorgot, bun-bun dia. Jadi sifatnya berbeda, bro. Itu di hadis mana ya, Bang? Yang mana? Yang abang tadi narasikan barusan ini. Ntar ya, itu harus aku buka, bro. Mm-mm. Kalau tentang inilah tebusanmu itu ada. Ntar aku cari ya, aku buka dulu. Inilah Yahudi tebusanmu, itu ada. Jika tidak membawa dosa sebesar gunung. Banyak, bro, memang ini hadis-hadis ini sampai banyak sekali. Ntar ya, sabar. Nah ini Sahih Muslim 4936 ya. Sahih Muslim 4936 narasinya begini. Dari Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian tentang inilah tebusanmu itu ya. Bentar ya. Bentar ya, bro. Inilah Yahudi sebagai tebusanmu. Ya. Karena ada korelasinya dengan ini At-Taubah 29 juga. Makanya aku nyari ini. Korelasinya dengan asbabun dari At-Taubah 29. Muhammad bukan berkata. Sampai kelewatan buahnya ini. Sudah lama nggak tak buka ini, bro. Buka ini. Karena ya itu tadi terlalu banyaknya, bro, kebencian Allah kepada Yahudi sampai aku kelewatan semua, nggak kecatat itu. Iya. Coba pelan-pelan Tapi aja, ada Bang, narasi santai, itu, Bang. bro. Jadi saya pernah membaca itu, tentu kami bisa bernarasi demikian karena berdasarkan apa yang sudah saya baca. Cuman untuk saya cek ini harus saya buka-buka ini semuanya. Ntar hadis Yahudi
dan Nasrani sebagai tebusan. Oh, salah. Bang Eng, Ya, kita nanti jam 3 lewat ya Pak Eng, kita live ya. Aku ya. cuma tadi Oke, kurang 2 ngajarin menit, Pak nggak Joma apa-apa. doang. Vivi, Iya. Vin, sementara itu Iya, ya, iya. nanti next time saya bisa tunjukkan. Tapi untuk kali ini narasinya saya menegaskan bahwa sosok yang disembah Rasulullah Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala di abad 7 ini bukanlah sosok yang disembah Bani Israel berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Ini bagus nih. Nanti kalau ini kalau Bang Eng bersedia, misalkan ini kan kakak hostnya ini mau off ya, Ya, kita pindah ke Ya, room. dengan untuk aku. Soalnya tadi aku buka Sebelah. room karena mau buat pengajaran Pak Joma aja Siap, tadi. siap. Ini saya izin follow ya Bang Eng ya, Iya, ya boleh. silakan. sama hostnya juga. Mungkin nanti udah. malam lagi kita live lagi Siap, mungkin siap. ya. Ini siapa? Karena nanti malam ada 2 sesi nanti malam antara di jam 7:30, tapi kalau yang jam 7 malam itu saya nggak buka koma karena buat nanti khusus di live kan untuk Pak Bambang Nursenanya. Nah, mungkin di antara jam 10 ke atas saya live, jam 10 ke atas atau nggak jam 11 lah saya buka room lagi. Oke host, terima kasih waktunya, selamat beristirahat. Kakak Tuhan juga Yesus terima kasih Kak ya sehat waktunya. selalu. Ya, shalom. Shalom. Sehat selalu buat teman-teman ya. Tolonglah kalau mau ada yang didiskusikan, mau ditanya ya, kira-kira jangan ada kata-kata yang terlalu, karena saya bukannya membela atau apa ya, mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, itu tergantung individu masing-masing gitu loh. Betul. Itu pilihan bro. Jadi Selama saling nafas menghargai pilihan. itu sudah tertera tuh di Ya, kita rungkat ya Pancasila. teman-teman ya. Terima kasih host. Terima kasih host ya. Oke, makasih Diajak Bang Eng fitnah. yang Iya, semuanya. makanya itu kita diskusi Ya, pelan-pelan. semoga. Kita kasih gambaran yang Ya. enak. Yuk pindah di room sebelah yuk Bang Iya, Eng yuk. ya. Oke, ntar. Oke. Ya. Ntar saya follow, yang mau ikut boleh silakan. Yuk. Makasih host roomnya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.